aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 7 April 2020 berjudul Iblis Tidak Bisa Membuat Engkau Berdosa. Ayat inti kita tercatat di dalam buku Matius 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Enyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita ikuti penjelasannya. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah iblis dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ketika iblis mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Allah. Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan, sementara menunjukkan iman yang sempurna pada Bapaknya. Ia tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapaknya untuk menyelamatkan dia dari maut. Ia tidak mau memaksa Allah datang meluputkan dia, dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia satu teladan iman dan penurutan. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka dengan berseru, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 7. Allah telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka. Namun dalam kesusahan mereka meragukan Dia serta menuntut bukti bahwa Ia tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Maka iblis pun mendekat Kristus untuk berbuat demikian juga. Allah telah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya, dan kini untuk meminta bukti bahwa Ialah anak Allah, berarti menguji firman Allah, mencobai Dia. Jika demikian, maka adalah benar meminta apa yang tidak dijanjikan Allah. Hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya, serta benar-benar menguji atau mencobai Dia. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia akan menepati bukannya untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia mengasihi kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan iblis akan iman. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 121 hingga 122. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa iblis tidak bisa membuat Engkau berdosa. Ajarlah kami selalu untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dan umat-umatnya. Tuhan berkati dengan hikmat sorga. Bebaskan mereka dari virus corona Tuhan. Walaupun kami berbakti di rumah, tapi kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Biarlah semua gembala-gembala dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka juga di dalam masa liburan oleh karena berkembangnya virus corona. Pelihara mereka Tuhan, hindarkan mereka dari wabah tersebut. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan. Tuhan berikan hikmat khusus kepada mereka karena mereka berada di garda paling depan Tuhan. Biarlah mereka juga melayani dengan penuh sukacita. Berkati juga TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dan lindungi mereka juga ya Bapa. Yang berulang tahun Tuhan berkati. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba berdoa khusus bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil bersama seluruh para menteri, gubernur, bupati-bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat bekerja untuk mengatasi berkembangnya virus corona dengan kuasa dan hikmat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku